Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wahyudi Salam dengan NIM 25TKM034. Nah, sebelum masuk pada pembahasan soal UTS matematika tentang integral, ada baiknya kita mengkaji lebih dalam lagi mengenai penjelasan yang telah Ibu jelaskan mengenai integral pada sesi sebelumnya. Nah, integral adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan digunakan untuk mencari perubahan, maka integral digunakan untuk mencari luas, khususnya luas di bawah kurva. Nah, secara sederhana, integral adalah proses menjumlahkan nilai kecil secara terus-menerus. Ada dua jenis integral yang telah dijelaskan oleh Ibu pada video sebelumnya. Yang pertama itu adalah integral tak tentu. Nah, di mana integral ini akhirnya akan menghasilkan hasil fungsi. Sedangkan integral yang kedua adalah integral tentu yang akhirnya akan menghasilkan hasil angka. Untuk integral tentu yang menjadi problem untuk menjawab soal yang menjadi soal pada UTS kali ini, kita menggunakan rumus yaitu integral fx dx sama dengan f kali b dikurang f kali a. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan pada soal UTS MTK integral kali ini. Artinya kita akan mencari dulu nih turunannya. Kemudian kita masukkan batas atas dan bawahnya menggunakan format ini. Nah, nanti akan ada soal dan jawaban pada penjelasan selanjutnya. Ibu dosen dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, sebelum kita masuk pada pembahasan soal UTS matematika kali ini, kita harus mengetahui lagi lebih dalam tentang integral ini. Di dalam dunia industri, khususnya di dunia matematika, integral ini tidak hanya digunakan dalam perhitungan statistika saja, dalam perhitungan data saja, tidak. Tapi integral ini digunakan dalam teknik kimia untuk menghitung neraca massa dan neraca energi. Jadi pada semester sebelumnya, kita telah menggunakan integral ini untuk menghitung neraca massa dan energi. Nah, mungkin itu sedikit pendalaman lagi mengenai integral. Nah, kita masuk pada perhitungan soal nomor 1. Kita lihat di sini ada integral x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5 dx dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Nah, langkah-langkah ini saya telah susun menggunakan format yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan format linearitas. Nah, di sini kita bisa lihat linearitasnya ini kita telah susun. Kita akan melakukan langkah pertama itu distribusi dan memfaktorkannya. Nah, pertama kita pecah integralnya satu persatu dan keluarkan konstantanya. Jadi kita punya integral x pangkat 2. Ini dia, x pangkat 2. Integral x dikali 4 dan integral konstantanya itu 5. Ini dia. Ini yang tadi ya. Nah, ini kita pisahkan dulu supaya kita bisa mudah untuk memahami lagi di langkah selanjutnya. Nah, kemudian kita masukkan pada suku pertamanya. Nah, di sini kita mempunyai ini 1/3 x pangkat 3 dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah, inilah kita rumuskan, kita masukkan semuanya di sini. Nah, jadi 1/3 27 dikurang 1 sama dengan mendapatkan 26/3 untuk suku pertama. Nah, untuk suku kedua yang mana? Suku kedua itu yang ini. Ya, suku kedua itu yang ini. Jadi suku kedua kita masukkan lagi di sini. Menjadi 4 1/2 x pangkat 2 dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah, akan menghasilkan ini dia.
akan menghasilkan ini. 4, 9/2 dikurang 1/2 akan menghasilkan 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, untuk suku ketiga yang mana? Suku ketiga itu yang ini. Suku ketiga kita lakukan juga hampir sama dengan yang ini. Kita lakukan distribusi atau pemisahan. Nah, kita lakukan pemisahan 5x dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 1 akan menghasilkan 5. Kita langsung saja kalikan dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus yang di atas itu, yang F kali A dan F kali B. Nah, ini dia, A-nya 3, B-nya 1, F-nya adalah 5. Jadi, kita langsung saja kali. 5 kali 3 dapat 15, 5 kali 1 5, dan hasilnya 10. Nah, setelah itu kita langsung saja eksekusi atau hitung totalnya. Kita masukkan semua angka ini 1, 2, 3 ke perhitungan akhirnya yang ini. Jadi ada 26/3, 26/3 dikurang 16 dikurang 10 sama dengan 26/3 dikurang 6. Hasilnya 26 dikurang 18/3 sama dengan 8/3 untuk hasil akhirnya. Nah, kita akan lanjut Bu pada soal yang kedua. Kali ini aplikasinya untuk mencari luas daerah. Kuncinya ada di batas integralnya. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 langkah-langkah untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertama itu saya akan mengintegralkan L-nya, akan mensubstitusi batas L-nya, dan nanti kita akan menghitung hasil L-nya dalam bentuk satuan luas. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu integralkan L-nya dengan menggunakan rumus yang ada. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurva Y sama dengan X pangkat 2. Dibatasi garis X2, dibatasi dengan garis X2, dan batas kita adalah dari 0 sampai 2. Jadi dari sini, dari 0 sampai batas 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita integralkan L-nya. Kita dapat 1/3 X pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Kemudian kita akan substitusi L-nya. Integral X pangkat 2 itu 1/3 X pangkat 3. Masukkan batasnya dan kita dapat luas sebesar 8/3. Nah, jadi sebelum kita dapat ini, kita akan substitusi dulu. Hasil dari 1/3 kita dapatkan berapa tadi ya? Kita dapatkan 1/3 dikali 2 pangkat 3. Ini nih. Kemudian kita akan kurang, oh iya, ini 1/3 didapatkan dari yang ini, X pangkat 2. X pangkat 2. Sehingga kita hasil integral dari yang ini yaitu 1/3 X pangkat 3. Nah, jadi kita sudah dapatkan 1/3-nya, 1/3-nya, dan kita lakukan substitusi dengan batas integral bawah dan atas. Nah, batas integral atas itu adalah 2. Jadi kita 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3. Nah, hasil luas ini adalah 8/3 dikurang 0. Jadi sama dengan 8/3 satuan luasnya. Nah, mungkin ini Bu hasil dari penjelasan saya tentang